Mari bertepuk tangan, ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Ini tepuk tangan hari esok yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Sebelum saudara duduk bilang di samping kiri kanan, saya terlalu diberkati untuk stres. Saya terlalu diberkati untuk Saya terlalu diberkati untuk stres. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau anak itu memberkatkan saudara, engkau benar-benar merdeka. Saudara, lalu saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang menciptakan waktu, dia tidak perlu berjalan dengan waktu. Dia sudah mendahului kita di hari Senin besok, dia sudah mendahului kita di bulan depan, ber yang ketiga, dia sudah mendahului di tahun 2025, dan dia sudah reservasi berkat-berkat buat saya dan saudara. Bisa bilang amin? Bebaskan pikiran saudara dari bagaimana masa depan saya, bagaimana kalau saya pensiun, bagaimana. Bebaskan pikiran saudara, karena saya percaya hari ini anak itu akan memerdekakan saudara, dan saudara pasti benar-benar merdeka. Haleluya. Who the sun set free, oh is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my father's house, in my father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. One more time. Who the Son? Who the Son set free, oh is free in me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Saudara, saya ingin membuka khotbah hari ini dengan imam besar yang mewakili kita. Thank you. Tuhan memberkati. Saudara tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan kita, dan pelajaran tentang imam besar ini jarang dibicarakan di gereja karena imam besar ini bukan mewakili dirinya, bukan mewakili Tuhan, tapi mewakili umat gembalaannya. Bisa bilang amin saudara-saudara ya? Kita sering nyanyi seperti ini, irama Totobua, bum 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 bum. Ku sanjung tung tung tung, kau di tempat tinggi tung tung, sebab engkau tung tung tung, imam besar agung. Ku sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Jadi Kristus itu imam besar agung. Dia diberikan gelar imam besar agung. Harun hanya disebut imam besar, tapi Kristus itu imam besar agung, great high priest. Saudara-saudara, imam besar ini tidak mewakili dirinya, tidak mewakili Tuhan, tapi mewakili umat atau mewakili kita semua. Jadi kalau ada imam besar yang melakukan keimamatan di ruang Maha Kudus, lalu dia keluar dengan sehat, dia keluar dengan selamat, tidak mati di dalam, maka Israel akan bersuka cita, panen akan berhasil, musuh-musuh akan dikalahkan. Karena imam besar, sebagaimana imam besar, begitu juga rakyatnya. Imam besar mantap, semua rakyat mantap. Imam besar sembuh, semua rakyat sembuh. Imam besar selamat, semua rakyat selamat. Tapi kalau imam besarnya mati di dalam, makanya imam besar itu disiapkan giring-giring di kaki, untuk membuktikan dia masih beraktivitas, giring-giringnya bunyi. Kalau sampai giring-giringnya
stop berbunyi, berarti imam besar itu sudah mati di dalam. Kaki yang satu ikat pakai tali. Semua orang tidak boleh masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam pasti mati. Lalu mayatnya akan ditarik dengan tali keluar. Nah, kalau imam besarnya game over di dalam, maka minggu depan Robertus meninggal. Minta maaf kalau nama Robertus. Lukas minggu berikut lagi, Markus minggu berikut. Pasti ada kekalahan, ada kematian, panen pasti gagal, musuh pasti mengalahkan mereka. Nah, imam besar itu mewakili umat Tuhan. Jadi saudara, hari ini jangan merasa tidak layak, karena imam besar kita, imam besar agung, sangat-sangat layak, sangat diberkati, sangat mulia. Bisa bilang amin? Nah, salah satu yang paling memberkati saya yaitu ketika imam besar ini dibuat patam. Sudah tahu patam itu lempengan emas, lalu ditaruh di dahinya. Di sini mewakili pikiran, karena iblis selalu bekerja di pikiran kita. Dia tidak bisa rasuk kita, tapi dia bisa ganggu pikiran kita. Hari ini dengarkan saudara, bebas dari pikiran-pikiran yang menyiksa saudara selama ini. Kenapa? Karena imam besar kita di sorga, pikirannya kudus. Patam itu diukir dengan emas, tulisannya kudus bagi Tuhan. Nah, bosnya sama, kadang-kadang dia bisik di telinga kanan lain, di telinga kiri lain. Misalnya, saudara sementara menyembah Tuhan, sambil mengangkat tangan, coba nada A, ya toh? Ya. A. Oh, bukan. Minta nada sorry. Ya. Kau ku sembah. Sementara menyembah Tuhan ya. Lalu saudara sementara menyembah Tuhan, buka mata, tiba-tiba di samping sebelah saudara sudah duduk seseorang. Lalu saudara lihat sementara menyembah, pakai lipstik tebal sekali, memang ini terlalu lakus. Kau ku sembah. Baru saudara di sebelah sana, saya tahu dia pergi ke gereja bukan menyembah Tuhan, tuh orang itu motif tidak baik. Kau ku sembah. Nah, dia serang pikiran kita, lalu dia hajar di sebelah kiri. Kok ini di rumah Tuhan, kok pikiran terlaku sekali. Bosnya sama, cuma dia mainkan pikiran kita. Tapi hari ini saudara bisa bebas dari semua pikiran itu, karena imam besar kita di surga punya pikiran kudus. Haleluya. Jadi it's not about you. Ini bukan tentang saudara. Dan it's not depend on you. Tidak tergantung buat saudara. Tapi tergantung kepada imam besar kita. Kalau imam besar mantap, katong hari ini mantap. Nah, kebanyakan kita tidak mengerti pengajaran ini. Sehingga saya malas pergi ke gereja. Kenapa? Pikiran ini bikin ganggu saya itu. Apalagi dia yang belum bayar pulsa 100.000 saja. Tapi saya tidak bisa menyembah Tuhan. Aduh, nah hari ini sudah bisa bebas dari semuanya. Ketika anak itu memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Nah, di Alkitab tidak banyak ditulis tentang penyebab orang mati, tapi yang ada hanya satu saja, yaitu tentang perjamuan kudus. Sudah baca di dalam 1 Korintus 11, banyak yang mati atau yang mati sebelum waktunya, ada yang sakit. Makanya saya sering khotbah saudara-saudara ya, tidak semua orang mati dipanggil Tuhan. Saya lebih suka orang itu sudah menghadap Tuhan. Kalau menghadap itu dua kemungkinan, dipanggil atau inisiatif sendiri. Mau kemana? Menghadap bos. Bos panggil, tidak ada urusan sedikit. Mau kemana? Mau menghadap bos panggil, iya ada surat panggilan nih. Tapi kalau dipanggil itu kan resmi. Kemana? Dipanggil ini. Nah, tidak semua orang mati dipanggil Tuhan. Ada yang Tuhan belum panggil, dia sudah datang sampai Tuhan di surga kaget. Saya belum panggil koko, sudah datang saudara-saudara ya. Kasih tahu di sebelah kiri saudara, kanan saudara, jangan bikin kaget Tuhan di surga. Waduh, kalau dia minum cap tikus sampai paru-paru hangus terus mati, jangan bilang Tuhan panggil. Dia datang sebelum Tuhan panggil. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Haleluya. Jadi tidak semua orang mati dipanggil Tuhan. Ada yang protes, saudara. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, banyak yang menjadi sakit dan ada yang mati sebelum waktunya. Kenapa? Bukan soal makan perjamuannya, caranya salah. Bukan orangnya yang salah. Kita kadang-kadang diajarkan, kalau kau terlayak jangan makan. Salah besar, justru Tuhan mati, darahnya dicurahkan untuk orang-orang yang terlayak. Orang sakit tidak perlu, orang sehat tidak perlu memerlukan tabib. Tuhan berkata dalam Lukas pasal 15, orang sehat tidak memerlukan tabib, orang sakitlah yang memerlukan tabib.
Justru dia curahkan darahnya, dicurahkan semuanya untuk saya dan saudara yang tidak layak. Sehingga kita dilayakkan. Nah caranya mereka makan. Aduh Tuhan, saya selalu berdoa, aduh Tuhan mungkin ampuni saya. Ini cara yang tidak layak. Artinya dia sudah bayar lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Di dalam perjanjian lama kalau ada orang yang kambingnya hilang, dicuri, ketika dia kembalikan harus tambah 1/5, 20%. Nah di dalam perjanjian lama juga saudara-saudara bisa lihat bahwa penghukuman itu lebih besar daripada pengorbanan. Tapi dalam perjanjian baru, pengorbanan lebih besar daripada penghukuman. Sebesar apapun persoalan saudara, korban Kristus jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari semuanya. Bisa bilang amin? Ketika Elia membuat mesbah di atas gunung Karmel untuk membuat persembahan, saudara-saudara ya, diatur batu yang sudah hancur, disembeli lembu. Sebelumnya itu nabi-nabi Baal yang tidak turun api dari surga. Kemudian dia taruh lembu, taruh kayu. Habis itu dia minta siram dengan air 4 buyung pertama. Lalu dia bilang kurang, tambah lagi 4 buyung kedua, sudah 8. Tambah lagi 4 buyung ketiga, sudah yang ke-12, ketiga kali dari 12 buyung. Sampai parit yang ada di sekeliling mesbah itu penuh dengan air. Dan dia berdoa, Tuhan dengar doaku, api Tuhan turun dari surga. Harusnya api ini bakar orang-orang yang sudah menyembah berhala, orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, tapi api ini bakar mesbah. Itulah kasih Tuhan. Harusnya penghukuman turun atas saya dan saudara, tapi turun buat Kristus karena dia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Lalu saudara-saudara, semua api kering, semua air kering, mesbah-mesbah semua habis. Hari ini kalau saudara pergi ke Israel, naik ke Gunung Karmel, jangan pernah tanya sama guide Israel, mana itu mesbah yang dibangun oleh Elia dulu. Enggak ada, sampai batunya jadi abu semua. Kenapa? Karena penghukuman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru waktu Tuhan berkata, sudah selesai, it's finished. Tubuhnya masih ada, tubuhnya masih utuh. Artinya apa? Korban lebih besar daripada penghukuman. Itu sebabnya saudara tetap layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan jauh melebihi apa yang kita pinta dan pohonkan. Ya, saya sedikit jelaskan karena ada banyak yang bingung tentang Tuhan membalikan keadaan minggu lalu, saudara-saudara ya. Coba ditayangkan dulu, saya kasih biar mudah-mudahan ilustrasi ini menolong saudara. Saudara bisa lihat ada gambar kompas di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada gambar jam. Nah, dua-dua punya putaran beda. Yang saya bilang Tuhan balikan keadaan itu kan, yang 1 Raja-Raja 7 ayat 25 kan. Saudara kalau lihat jam, maka dari jam 12 dia akan pergi ke 3, ya putarannya dari kiri ke kanan kan. 3 ke 6, lalu naik ke 9, balik lagi ke 12. Nah, kenapa saya bilang kemarin Tuhan membalikan keadaan? Karena di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 25, dari lembu-lembu yang menghadap ke yang menopang lautan atau kolam besar itu ada 12, 3 menghadap utara, ya, laut itu ya, 3 menghadap kembali ke kompas tadi, 3 menghadap ke utara. Kita lihat ya gambar tadi. Sudah bisa lihat utara di itu jam 12. No, gambar tadi, ilustrasi tadi ya. Gambar. Nah, sudah bisa lihat, nah north itu di atas, sama dengan 12. Dia tidak ikut arah jarum jam, tapi 3 menghadap ke barat, dari utara ke barat. Kemudian 3 menghadap ke selatan, di bawah sekali. Lalu 3 menghadap ke timur. Putarannya terbalik. Jadi Tuhan membalikan keadaan. Masih ingat khotbah minggu lalu, Kaleb 85 masih sama kuat seperti dulu mengintai umur 40 tahun. Kalau 85 dibalik, 58 itu haleluya, puji Tuhan. Aduh Pak, saya 85 tapi rasakan 58 itu haleluya. Ini di bawah 58, 40. Makanya dengarkan saya bernubuat buat saudara. Engkau punya kesehatan, engkau punya kekuatan jauh lebih hebat waktu kau umur 20, waktu kau umur 25, mungkin sekarang angka 5, engkau punya kekuatan jauh lebih kuat waktu kau umur 20, umur 25. Setuju katakan amin. Karena Tuhan balikan keadaan ini buat Kaleb, 85 sama seperti 40. Kalau 85 jadi 58 itu haleluya, saudara-saudara ya. Tapi ini 85 jadi 40. Nah, jadi sudah bisa nangkap maksudnya, Tuhan membalikan keadaannya. Kalau normalnya, naturnya dari kiri ke kanan. Tapi Tuhan bisa balik keadaan dari kanan ke kiri. Muter, makanya ya Kaleb tetap sehat walaupun umur 85. Senggol kiri kanan saya lihat kotra tua muda terus. Ya, jangan bilang sudah keriput. Iya sebentar lagi dia hilang ini. Kenapa? Orang yang suka memuji Tuhan itu dia otot-otot muka kencang. Tidak usah ke Korea Selatan tarik. Langsung kencang dengan sendirinya.
Ya kan dokter-dokter saraf bilang begini, tiap hari 5 menit di muka kaca cermin, yang terada arti saja ada manfaat, apalagi kau punya yang pakai purapan ini, pakai hadirat Tuhan ini, pica-pica saudara-saudara ya. Makanya saya lihat kau pemuka kencang terus saudara ya. Coba suami kalau tidak percaya, colek pipi istrinya. Ih betul ya, pendeta bilang betul kencang terus ini. Kau pakai apa ini? Memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada tuh artikel yang bilang kalau kita bersungut itu ribuan otot sampai ketok, makanya aduh saya capek. Orang bersungut 5 menit itu langsung capek kayak kerja 1 hari, betul tidak ya? Tapi orang yang bersyukur tuh ada kekuatan yang baru turun dalam hidupnya. Makanya selalu bersyukur. Ingat, imam besar kita sangat mulia dan kita adalah miliknya, didudukan bersama-sama dengan Kristus. Ini Kristus, pembatas Alkitab atau lembaran ini ada di dalam. Nah, saya tanya, di mana kita waktu Alkitab ini lagi ada di sini? Kita lagi ditinggikan. Di mana kita waktu Alkitab ini atau Kristus duduk di sebelah kanan Bapa? Kita ada di sebelah kanan Bapa. Di mana kita waktu Tuhan dimuliakan, waktu Tuhan sehat, penuh kemuliaan, penuh kesehatan, penuh berkat Tuhan. Amin. Iya, mari tangkap hal ini. Saya berdoa hari ini saudara pulang dengan pikiran yang baru. Kenapa? Iblis tidak punya lagi kesempatan untuk mendakwa dan mendikte saudara, karena kita udah tahu kebenaran. Ada imam besar yang mewakili saya. Saya layak menerima berkat yang luar biasa. Saya tahu gereja ini ada juga karena anugerah Tuhan. Organisasi bisa tutup, tapi organisme nggak bakalan tutup. Ketika saya pergi ke satu daerah di Sulawesi Selatan, namanya Goa, ya, saya tanya, ada gereja di sini? Ada, dulu pernah ada, tapi ditutup. Masyarakat tutup, oke, organisasi boleh tutup, tapi organisme enggak. Karena di mana-mana orang percaya itu adalah gereja. Ada lagu lama sekali, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menara, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Itu kita nih gereja. Tidak tahukah engkau bahwa Allah, tidak tahukah engkau adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam di dalammu. Jadi saudara-saudara, tahun 97 saya sudah pulang karena sudah tidak lagi dipercaya, tidak lagi punya pelayanan di Jayapura. Saya waktu itu posisi sebagai salah satu wakil gembala di gereja, kemudian ada persoalan sehingga saya harus diberhentikan. Kemudian sebelum saya pulang ke Manado, saya pergi pelayanan di Merauke, di suatu kabupaten baru namanya Mapi. Habis sana terus saya bilang sama istri saya, bagaimana kita balik aja? Ya, kita balik ke Manado, baru injak kaki di Manado berapa hari, tiba-tiba ada SMS bilang begini, Bapak, kami tidak akan ibadah kalau Bapak tidak balik. Sampai hari ini saya tidak tahu yang SMS itu siapa, orangnya mana. Saya tidak tahu, saudara, apakah itu malaikat yang pinjam orang pun nomor, saya juga tidak tahu. Ya, akhirnya, saya bilang ini ada SMS. Tiba-tiba SMS itu seperti menggerakkan saya untuk kembali. Nah begitu saya kembali saudara-saudara, beberapa orang berkumpul, Pak ayo kita mulai pelayanan. Saya bilang kita mulai gimana? Ya Tuhan yang punya pekerjaan, kita mulai. Saudara-saudara, begitu kita mulai, mujizat terjadi. Ada yang sumbang 1 perangkat sound system komplit lengkap, yang subwoofer di bawah ini sisa-sisa perang dulu waktu kita mulai kop, saudara-saudara, yang itu di bawah sekali. Nah lalu saudara-saudara, mereka berjanji, Pak Tuhan sudah gerakkan hati kami, tiap bulan, tiap minggu kami akan bayar hotel. Oke siap, puji Tuhan. Mulailah kami, puji Tuhan, orang-orang bertambah. Lalu seiring bertambahnya waktu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak senang dengan pelayanan. Mereka datang kepada orang ini, dia bilang, jangan sponsor lagi, jangan lagi. Oh kenapa itu pendeta begini. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai buat berita, sebentar lagi kop akan tutup, sebentar lagi kop akan tidak ada. Saya bilang begini, Alkitab berkata gereja dibangun di atas batu karang, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Apa yang terjadi? Sponsor ini berhentikan. Tapi Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan. Siapakah Uzia itu? Uzia itu adalah salah satu raja yang mendonasi pelayanan daripada Yesaya. Harusnya ayat itu berbunyi begini, dalam tahun matinya Uzia, aku cancel semua pelayanan karena donatur mati. Harusnya begitu saudara-saudara ya. Harusnya donatur.
dalam tahun matinya Usia, dalam tahun donaturku mati, semua pelayanan itu aku cancel. Tidak. Dalam tahun matinya Usia, aku melihat Tuhan. Ketika sponsor ini dipengaruhi dan mereka tidak lagi membayar, saya melihat Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanmu. Saya ingat Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang memulai yang baik akan meneruskan sampai pada kesempurnaan. Entah lewat dia atau tidak, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Nah, tiba-tiba perkataan Mordekai muncul di hati saya. Mordekai ini dapat berita bahwa Haman akan memusnahkan bangsa Yahudi. Lalu dia meraung-raung di jalan, memakai kain kabung. Orang-orang yang mendampingi Ester memberikan laporan, ommu, pamanmu lagi pakai kain kabung. Lalu dia berkata, dia kirim messenger, coba tanya kenapa? Ini malapetaka yang besar sekali. Terus saya mau buat apa? Pergi menghadap raja. Karena ini malapetaka yang tiada duanya. Bangsa kita akan dipunahkan. Ester bilang begini, saya sudah beberapa waktu ini raja tidak panggil. Dan kau tahu hukum di Persia. Hanya ada 2 saja kalau kita menghadap tanpa dipanggil. Yaitu hukum mati atau dapat anugerah. Saya sudah lama tidak dipanggil dan bagaimana ini? Lalu Mordekai bilang begini, Ester kau dengar, entah lewat kau atau tidak, Tuhan bisa bebaskan kita. Mungkin untuk keadaan inilah engkau ditempatkan di istana. Saudara, perkataan itu kuat muncul. Artinya mau lewat Ester kah, tidakkah, Tuhan pasti akan bela. Buktinya sampai hari ini kita masih beribadah. The power, kuasa melihat Tuhan. Tepuk tangan. Itu sebabnya kami berdoa dan kami menolong saudara untuk setiap minggu kalau boleh kita memandang Tuhan. Bukan mengingat vonis dokter, bukan mengingat penyakit turunanmu. Ini kata sapu diabetes, ini diabetes turunan Pak. Sapu opa, sapu oma, semua dong kena ini jadi ya memang wajar turun dari darah. Itu kau punya analisa dan kau punya pendapat. Dengarkan, ada seorang hamba Tuhan namanya Merlin Hickey. Mereka ini turunan Alzheimer. Opanya itu umur 65, papanya lumayan 67. Dia begitu masuk 68 taruh kunci di dapur cari di ruang tamu, saudara-saudara ya. Lalu dia bilang jangan. Saya sudah mulai mengidap apa yang dialami oleh orang tua. Lalu satu waktu dia berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga. Tuhan hentikan dia untuk kalimat yang pertama ini. Karena Bapa dalam bahasa Indonesia disebut Bapa, tapi dalam bahasa Inggris disebut Father, bahasa Latinnya Pater, saudara-saudara ya. Ya, ada orang yang berdoa ayah kami, nggak salah karena itu di sini Aba, bahasa Aramnya Aba, bahasa Alkitabnya itu Aba. Aba itu artinya ayah. Ya. Bisa nangkep ya? Ayah, kalau Bapa menurut kamus WJS Buddha dan Minta sebutan untuk laki-laki terhormat. Tapi di Papua Bapak itu kabur sekali. Tukang pukul Bapak, tukang mabuk selamat pagi Bapak, tukang palak Bapak. Jadi lebih kabur lagi saudara-saudara ya, semua Bapak. Nah tetapi kita bersyukur kita tahu bahasa aslinya Aba atau ayah. Waktu dia berdoa, Bapa kami dalam surga, Tuhan hentikan. Tiba-tiba Tuhan tanya, kamu mau narik garis keturunan dari Papa di surga yang kau baru bilang tadi? Atau Papa di bumi yang 67 sumasu di panti sana karena Alzheimer. Dia kaget. Oh Tuhan terima kasih. Mulai hari ini saya sadar. Saya punya garis keturunan bukan dari ayah saya atau opa saya. Tapi saya punya garis keturunan dari surga. Dan Alkitab berkata Kristus adalah yang sulung. Saya adalah adik-adiknya. Lalu dia ingat Matius 12 ayat 49 dan 50. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu judulnya Yesus dan sanak saudara. Jadi biasanya begini. Kalau ada orang yang satu marga lagi naik daun, itu semua bilang keluarga. Jangankan bilang satu marga, satu kampung pun ikut terbawa-bawa. Teman itu, tong rumah bersebelahan. Betul ke tidak? Tapi kalau ada orang biar marga sama di penjara, tidak ada yang mau akui kebetulan saja marga sama tapi terada hubungan keluarga. Betul tidak?
Nah Yesus ini pelayanannya lagi naik daun, saudara. Di mana-mana orang berjubel, nggak dikasih tahu saja orang tahu bisa ambil. Banyak sekali orang yang datang. Nah, keluarga pun ikut terbawa-bawa. Satu waktu mereka mendatangi ibadah Tuhan, ya entah sengaja terlambat atau terlambat angkot, terlambat jemputan, pokoknya mereka datang full, semua tidak ada jalan masuk. Lalu mereka bilang sama asyir atau panitia yang menyelenggarakan ibadah ini, bilang Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya ada di depan. Dan mereka berharap Tuhan akan menghentikan khotbahnya dan meminta perhatian kepada audiens. Hari ini adalah saat yang paling berbahagia untuk saya memperkenalkan siapa keluarga saya. Mohon dibuka jalan karena saya akan persilahkan ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi sesudah Yesus lahir, Maria dan Yusuf ini punya anak-anak, ya, yang disebut saudara-saudara Yesus. Salah satunya Yakobus, ya, disebut Yakobus saudara Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, mereka akan menanti ketika panitia ini sampai kepada Yesus, mungkin mereka di belakang sudah atur jas baik-baik. Periksa ban pinggang, jangan miring, dasi jangan sampai miring. Sebentar kita akan dibuka ke jalan dan nanti jalan lihat kiri, lihat kanan, senyum ya, senyum ya. Saudara, begitu mereka sampai kepada Yesus, ibumu dan saudaramu ada di luar ekspektasi, di luar dugaan. Tuhan berkata, apa? Ibuku, saudaraku. Lalu sambil menunjuk kepada orang banyak, mungkin Petrus, mungkin Yohanes, mungkin orang lain yang ada di sekeliling dia. Siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, ayat ini tiba-tiba mengilhami si ibu ini, pengkhotbah ini. Tuhan, kau sapu saudara, karena saya melakukan firman Tuhan. Lalu mulai hari itu dia mulai berdiri dan berkata, Tuhan terima kasih karena aku punya jalur keturunan yang baru, bukan dari manusia, tapi dari surga. Sudah tahu hari ini, dia berkhotbah seperti concordance. Gak perlu buka ayat, gak perlu buka Alkitab. Itu ayat-ayat, saudara, melekat seperti lem, susah dilupakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengembalikan ingatanmu jauh lebih hebat pada waktu engkau muda. Lebih hebat daripada pada waktu engkau kuliah. Setuju, katakan amin. Haleluya. Saya ini saksi, saudara. Paling tidak suka pelajaran hafal. Waduh, kalau pelajaran hafal itu, aduh saya mati kutuk, saudara ya. Kalau pelajaran eksak, kimia, matematika, oh itu senang saya. Tapi kalau bicara sejarah, aduh itu mati kutuk, saudara. Habis. Saya paling tidak bisa hafal. Tapi Tuhan bisa mengembalikan apa yang tidak saya sukai, apa yang tidak mampu saya kerjakan. Bisa bilang amin? Mau bukti saudara. Jangan nanti dulu pendeta ini. Tapi saya bisa hafal 16 ayat dari Mazmur 91 tanpa perlu ditampilkan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Singa dan seterusnya sampai ayat 16. Ia akan kukenyangkan dia dengan panjang umur dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, Bapa kita penuh kemuliaan, anak-anaknya penuh kemuliaan. Haleluya, kita ada di dalam Kristus. Jadi jangan buang posisi saudara ini. Kita bukan cuman pemenang, lebih daripada pemenang. Bisa bilang amin. Lihat di sampingmu, bilang, Satra sangka kau lebih daripada pemenang. Walaupun mungkin kemarin dia masih kalah, tapi ucapkan saja firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bisa bilang amin?
Yesaya 55 seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali. Demikianlah perkataan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ucapkan, 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 ucapkan. Satu waktu firman Tuhan itu tidak akan kembali, akan membuat berkat yang luar biasa. Kami pergi ke Sarmi, mampir di Genyem. Seorang hamba Tuhan bilang begini, Pak, kami waktu ikut seminar yang Bapak buat kita dari BPD buat satu kegiatan namanya Rakerwil. Lalu di sana pembicara, termasuk saya juga kita ngajarkan, berbicaralah buat ternak-ternakmu, buat pohon-pohonmu, buat tanamanmu. Hei tumbuhan, hei rambutan, hei jeruk, kau tidak pernah akan berhenti berbuah. Kau akan berbuat lebat dan buahmu manis sekali. Nah, diucapkan. Nah, dia pulang, dia praktek. Lalu dibilang, Pak, di depan rumah saya ada pohon rambutan yang buahnya suka busuk, kadang-kadang belum sampai matang sudah jatuh. Dan saya praktekkan firman Tuhan, rambutan kau dengar kau tidak akan pernah berhenti berbuah dan buahmu manis sekali, kau tidak akan busuk di tengah jalan, tapi kau akan berbuah lebat. Hari ini dari Kementerian Pertanian, dong mau datang survei depu benih itu benih apa. Tapi dong bukan cuma survei, dong mau panen juga depu rambutan itu saudara-saudara ya. Sehingga waktu kami mampir, Bapak dari pertanian baru pulang dari sini. Dong bilang survei tapi dong juga panen barang-barang ini. Karena dong bilang enak sekali, ucapkan berkat. Makanya waktu Yakub pegang ternaknya Laban, Laban bilang tangan dingin ini Yakub. Dulu domba cuma biasa beranak satu, sekarang bisa beranak dua, beranak tiga. Makanya dia rubah perjanjian. Waktu Yakub minta Rahel yang dikasih Lea, alasan yang tua tidak boleh, yang nomor 2 tidak boleh, Halen yang tua. Padahal karena Yakub tangan dingin ini, akhirnya tambah lagi 7 tahun, 14 tahun, cuman untuk dapat istri. Ada di sini saudara yang honor 14 tahun cuma untuk dapat pasangan? Terada loh. Baru 3 tahun gaji ternaik-naik keluar langsung. Yakub 14 tahun, belum terima gaji, gaji sudah dapat potong. Saudara belum terima, sudah dipotong. Kalau ada domba yang dimakan, gajiku dipotong, belum terima. 14 tahun cari istri. Lalu saudara-saudara, begitu dia sudah punya anak-anak, saya mau usaha sendiri. Tidak baik walaupun kau keponakan, ini juga saya punya anak-anak. Kita buat perjanjian baru. Oke, saya akan menternak domba-domba yang putih. Terus, kalau anaknya berbintik-bintik, berbelang-belang hitam, itu saya pu upah. Kalau anaknya putih, itu kau pu upah. Cepat panggil notaris sebelum dia berubah jadi sadar. Ini orang sugila ini saudara ya. Sebelum dia sadar, bikin perjanjian. 3 hari perjalanan, ya 3 hari perjalanan tidak mungkin domba hitam bisa menyusup kan saudara-saudara ya. Mungkin Jayapura Genyem lah kira-kira saudara ya. Lalu Yakub ini yang sudah mendapat visi dari Tuhan. Itu ternak yang lahir dalam penggembalaan Yakub. Semua bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang. Yang kuat-kuat semua berbintik-bintik. Yang lemah-lemah dia kasih untuk Laban. Dan semua orang berkata, Yakub sudah korupsi. Saya mau bernubuat buat saudara hari ini. Engkau akan diberkati. Sampai orang tidak akan percaya kalau kau tidak korupsi. Padahal itu berkat Tuhan. Yakub sudah mencuri. Periksa KPK, periksa jaksa. Gak ada yang dicuri. Audit pembukuannya, nggak ada yang dicuri. Betul-betul perbuatan Tuhan. Saya mau kasih kabar baik. Di tengah kegelapan dunia, krisis yang luar biasa ini. Terang anak-anak Tuhan akan terbit. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sementara orang Mesir tidak bisa bangun 3 hari karena gelap yang bisa diraba. Di rumah orang Mesir ada terang. Dan habis itulah itu selesai. Terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Minta jangan terlalu sedikit. Orang Mesir copot antingnya, kalungnya, gelangnya. Dan orang Israel keluar dengan membawa harta kekayaan. Mazmur 105 dibawanya emas dan perak yang sangat banyak. Sebetulnya itu rapel. Dompu gaji yang terbayar-bayar. Mungkin dompu Papa Sumati belum terima gaji itu. Tuhan rapel 1 kali. Keluar mereka dengan kekayaan bangsa-bangsa. Setuju katakan amin. Di tengah kegelapan, Tuhan akan pindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Haleluya. Semua orang lagi berteriak krisis. Ya Pak, aduh sekarang lagi susah. Anak Tuhan akan mengalami kemenangan. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi.
Amin. Bukan kita yang mengerjakannya, Tuhan yang mengerjakannya. Haleluya. Jadi lihat Tuhan dalam tahun matinya Usia. Kembali ke Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Usia, aku melihat Tuhan. Lalu di mana Tuhan itu? Di atas tahtanya yang tinggi menjulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jauh melebihi semua penguasa, jauh lebih tinggi dari gedung putih, jauh lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini, jauh lebih tinggi dari orang hebat di dunia ini. Di sanalah kita berada. Kita didudukan bersama-sama dengan Tuhan. Jauh lebih tinggi, menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayatnya yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Yang kita lihat bukan lagi berita-berita yang bikin kita jadi takut, ya. Coba C. Ya, ini lagu lama sekali. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Saya gubah sedikit di refrainnya. Nonton TV, baca koran, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan akan membaharui visimu, penglihatanmu, sehingga engkau melihat jauh melampaui dari apa yang dilihat oleh manusia. Engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan, malaikat-malaikat serafimnya sementara terbang, lalu di mulut mereka ada keluar perkataan-perkataan yang indah. Kudus, kuduslah Tuhan. Ayatnya yang ketiga, mereka bukan cuma terbang, mereka bukan cuma kelihatan seperti itu, tapi mereka menyanyikan pujian seorang kepada seorang, katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Orang yang memandang Tuhan, tempat di mana dia tinggal penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Makanya sesayang-sayangnya, secinta-cintanya saudara dengan balap motor, jangan sampai Valentino Rossi punya foto lebih tinggi dari salib, saudara-saudara ya. Karena Valentino telah jawab kau waktu kau sakit, Valentino telah tolong kau waktu kau susah, tapi salib. Ya toh, kadang-kadang saking senang kita pada figur seseorang, salib di bawah, dia foto di atas, saudara-saudara ya. Kas turun dia di bawah, salib di atas, saudara-saudara ya. Bisa bilang amin? Iya, salib itu yang menyelamatkan kita, salib itu yang menolong kita. Ada salah satu bintang selatan, itu bentuknya seperti salib. Nah itu nelayan-nelayan kalau hilang arah di laut, asal lihat salib itu pasti tahu jalan pulang. Makanya sudah lihat Australia punya bendera itu kan ada bintang-bintang kecil itu yang lambang salib itu. Nah, itu bintang selatan itu. Nah ketika engkau bisa melihat salib, engkau akan tahu jalan pulang. Haleluya. Seorang pemuda bertanya kepada pendeta gembalanya, Bapak, saya ini terlalu bermasalah, terlalu banyak masalah. Tolong berdoa saya dan carikan saya tempat yang tidak ada masalah supaya saya bisa bebas dari semua tekanan dan depresi. Oke, nanti setelah berdoa saya akan antar kau untuk melihat tempat yang tidak punya masalah. Oh siapa pendeta? Habis berdoa, ayo matun jalan. Kemana pendeta yang bawa anak muda ini? Ke kuburan. Dia bilang ini nih, tempat tidak ada masalah ini. Gitu? Haleluya. Saya percaya semua kita pasti akan masuk surga, amin? Boleh lambaikan tangan yang pasti masuk surga. Selamat jalan, saudara, selamat jalan. Ini bukan menjebak saudara, karena saudara ada yang 5 watt, saudara-saudara ya. Nah saya mau berkata buat saudara, dimanapun kita berada pasti ada masalah. Tetapi kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya baru baca satu berita, kenapa kualitas udara di Indonesia begitu buruk. Ya, mereka bilang jumlah kendaraan di Jakarta itu ada 5 juta, sama seperti di Korea Selatan, sama seperti di Jepang, sama seperti di India, lebih banyak lagi. Tapi kenapa kualitas udara kita lebih, bukan karena kita kurang penghijauan, bukan karena kita kurang pohon, tapi salah satu penyebab adalah karena bahan bakar kita itu mengandung sulfur 10 kali lebih hebat daripada negara-negara lain.
Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini dengan sulfur yang 50 kali di negara lain, siapa yang kasih perlindungan kalau bukan Tuhan? Kujang makan semua barang-barang semua sudah terkontaminasi. Saudara mau cari air yang bersih pun hampir sudah tidak ada. Udara bersih, ini ada alat Pak, ini untuk membuat udara jadi sirkulasi jadi bagus. Tetap game over. Jadi jangan bangun di atas ciptaan, karena semua ciptaan sementara menuju kepada kebinasaan. Tapi bangun di atas penebusan, karena penebusan sementara menuju kepada kemuliaan. Bisa bilang amin? Nah, saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Yesaya ini mendapat penglihatan, mendengar nyanyian-nyanyian yang baru, baca koran, nonton TV, semuanya menakutkan. Tetapi ketika matanya tertuju kepada Tuhan, cerita-cerita yang menguatkan, berita-berita yang menguatkan menjadi bagian dia. Jangan takut, sebab Tuhan ada di pihakmu. Siapakah lawanmu? Musa, orang Mesir di belakang, kiri kanan padang gurun, di depan laut. Jangan takut, sebab Tuhan akan berperang bagi engkau. Engkau akan diam saja, sebab ini peperangannya Tuhan. Jadi waktu saudara damai sejahtera, Tuhan berperang. Waktu kau perang, Tuhan yang damai sejahtera. Haleluya. Berhenti stres, percayalah. Lalu Musa berkata begini lewat firman Tuhan. Dengarkan hai orang Israel, orang Mesir yang kau lihat hari ini, tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Vonis dokter yang kau dengar hari ini, tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Persoalan yang kau hadapi hari ini, tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Tapi Pak, kenapa Pak? Minggu lalu dengan ini hampir sama. Beda berkatnya. Minggu lalu itu untuk kenaikan pangkat. Minggu ini untuk mencurahkan berkat yang luar biasa. Aduh, masalah ini sama lagi, beda. Karena waktu pertama kali Tuhan suruh pukul, air keluar. Kedua kali Tuhan bilang bicara, beda. Pertama kali jaring Petrus bocor, ikan lari. Kedua kali ikan banyak, sekalipun banyak jaringnya tidak bocor. Beda. Haleluya, beda. Jadi saya kalau dapat persoalan sama, terima kasih Tuhan. Masalah boleh sama, tapi kemuliaannya lebih luar biasa. Beda. Orang Mesir yang kau lihat, apakah sudah itu tidak tantangan? Ada. Tapi kemuliaan Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih hebat. Bangsa lebih besar, jauh lebih hebat. Tadinya mereka ditenggelamkan, sekarang mereka perang, jauh lebih hebat. Ada saja. Tapi Tuhan kasih jalan keluar dan kemenangan. Berhenti melihat masalah saudara, lihatlah Tuhan. Terakhir, puji Tuhan, waktu saya sudah habis. Bilangan 21. Bilangan pasal 21. Kita lihat ini kasus yang sering terjadi. Yang tadi saya bilang, kenapa? Karena kita tidak memandang kepada Tuhan yang sudah menyelesaikan. Bilangan pasalnya yang ke-21. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-4, 5 dan seterusnya. Di dalam bilangan pasal 21 itu ada sebuah judul ular tembaga atau ular kedung. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang selanjutnya yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Allah mereka lawan, pemimpin sedangkan Allah saja mereka lawan, apalagi dia pun anak Musa, dong lawan. Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Saudara lihat, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir Tuhan hanya butuh 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel 40 tahun gak keluar-keluar ya. Saudara-saudara ya, ini habit yang luar biasa. Memimpin keluar dari tanah Mesir supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Mereka berkata bohong. Tuhan tiap hari curahkan mana dari surga, makanan malaikat. Mereka bilang tidak ada roti dan akan makanan hambar ini. Nah, mereka menghina pemeliharaan Tuhan. Mari saudara lihat sedikit picture atau gambaran apa yang ada di dalam tabut perjanjian. 2 kali Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Yang pertama tidak pernah sampai kepada orang Israel karena Musa banting. Di tengah jalan Musa banting, patah-patah. Musa naik lagi, saya tulis lagi. Yang kedua ini juga tidak sampai di orang Israel karena masuk di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 perabot. Yang pertama 2 loh batu, yang kedua tongkat Harun yang berbunga, yang ketiga bokor emas berisi mana. Dan 3-3 ini merupakan pelanggaran manusia terhadap pemeliharaan otoritas dan terhadap Tuhan.
Saudara-saudara, lalu di atas ada tutup pendamaian atau mercy seat, dipercik dengan darah, tidak boleh dibuka. Sekali Tuhan mengampuni, tidak perlu dibicarakan lagi. Yang pertama, mereka melanggar perintah Tuhan. Hukum Taurat hancur-hancur. Yang kedua, mereka melawan otoritas. Harun, apakah Tuhan cuma bicara-bicara lewat Harun saja? Torang juga sama-sama manusia, torang juga sama-sama pemimpin. Lalu Tuhan bilang, taruh kamu punya tongkat di depan di depan tabernakel, di depan kemah sembayang. Lalu besok, dari semua tongkat yang sudah putus dari tumbuhan, tidak punya akar, sudah jadi benda mati, cuma tongkat Harun yang berbunga. Ada kehidupan, bicara tentang Kristus. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan. Setiap hari mana turun dari surga. Ini makanan apa, ini makanan hambar. Apa yang terjadi? Jangan pernah menghina firman Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Ular tedung. Lihat. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, klik. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung, ular kobra, ular tedung ya. Ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ini ular berbisa. Lalu kebanyakan daripada kita akan berdoa sama seperti orang Israel. Lihat apa doanya. Lihat. Lanjut. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini. Saudara, Tuhan tolong jauhkan ini. Tuhan tolong jauhkan persoalan Tuhan. Bukan persoalan yang dijauhkan. Tuhan jawab seperti ini. Lalu Musa berdoa, apa yang Tuhan jawab? Ayat selanjutnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihat akan tetap hidup. Bukan ularnya yang kita usir, tapi salibnya yang kita lihat tetap akan hidup. Bisa bilang amin? Ini ular tedung tidak diciptakan pada waktu itu, sudah ada. Tetapi orang yang memandang salib akan tetap hidup. Oh, kami usir virus, kami usir bakteri, kami usir. Tetap lihat salib, apapun penyakitnya akan tetap hidup. Waktu Petrus berjalan di atas air sambil melihat Tuhan, dia tetap berjalan di atas air. Tapi waktu dia lihat ombak, dia tenggelam di dalamnya. Tetap pandang Tuhan. Ambil roti dan anggur yang sudah saudara punya, mari kita berdoa. Tuhan, ubah roti di tangan kami menjadi daging. Waktu kami memakannya, kami sadar akan Engkau yang sudah menebus kami dari kesia-siaan. Roti bicara kesembuhan. Apakah aku akan mengambil roti yang diberikan diberikan kepada anjing? Dan perempuan Kanaani atau Sirofenisia berkata, Tuhan, bukankah anjing juga mendapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Roti bicara pembebasan. Dan saya berdoa hari ini mata saudara terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anakmu, suami, istri yang tidak bersama-sama akan mendapat berkat yang sama. Pada malam waktu Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Apa yang kita ingat? Tuhan sudah ambil penyakit kita dan dia berikan kesembuhan bagi kita. Apa yang kita ingat? Dia sudah ambil kelemahan kita dan dia berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan dengan percaya. Dan terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Mari makan dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana darahmu tercurah terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Kami berdoa dalam nama Yesus, di mobil, di angkot, di motor, di pesawat, di kapal. Satu orang benar, seisi kapal diselamatkan. Seisi pesawat diselamatkan. Dan kami percaya firman Tuhan berkata, kemudian ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa maksudnya? Tuhan sangat aktif. Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan mendahului kita. Tuhan menyiapkan bagi kita. Dan kalau kita bisa menabur, kita bisa memberi, kita bisa melayani. Karena Tuhan telah menyiapkan lebih dulu. Haleluya, kebaikan Tuhan akan tercurah dengan luar biasa. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Warisan siap dicairkan dan kami terima kemenangan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pandang Engkau dari salib mengalir kehidupan, dari salib mengalir kesembuhan.
Dalam minggu ini saya akan mendengarkan kesaksian saudara-saudara yang punya GERD disembuhkan oleh Tuhan. Yang punya migrain disembuhkan oleh Tuhan. Yang tiap kali haid sakit Tuhan sudah menyembuhkan. Dan saya percaya kandungan-kandungan yang tertutup sudah Tuhan bukakan. Tahun depan akan ada banyak keluarga yang menyerahkan anaknya. Karena Tuhan sudah memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita pegang persembahan. Memuliakan Tuhan dengan harta. Dan itu sebabnya saya ajak kita berdiri sambil memuliakan Tuhan. Tuhan, apa yang ada pada kami adalah pemberian-Mu, Engkau kasih kami kesehatan, kekuatan, pelindungan untuk bisa berbisnis, bisa berusaha. Dan kami percaya bisnis kami akan hidup dan berkuasa, keluarga kami akan hidup dan berkuasa. Roma pasalnya yang kelima, setiap kali kami menabur, kami mengingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan sudah mendahului dengan berkat-berkat yang luar biasa. Engkau berikan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Sehingga kami berkelimpahan dan berbagai macam kebajikan. Kami siap menabur, langit di sekepala kami terbuka, berkat-berkat dicurahkan, dan anugerah Tuhan menguatkan kami untuk terus maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menabur sama-sama katakan, amin.